puasa dinggo bermalas-malasan, maka tentu dia bukanlah orang yang sehat, kan gitu Kak logikanya. Jadi seharusnya puasa itu jangan digunakan untuk bermalas-malasan ya. Kalau kamu itu menganggap puasa itu merupakan suatu hal yang berat, kamu genggam kenceng, pakai puasa ya Allah, kok puasanya 30 hari, 30 hari lama sekali ya Allah. Lah itu sama dengan ini. Ingin bagaimana setelah di sini? Judulnya sudah ada, ready all in gas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini. Bagaimana nih teman-teman, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Kepo nggak sama tema yang akan aku utarain kali ini? Ya dong. Nah, kali ini temanya yaitu bulan Ramadan dan pengembangan karakter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perkenalkan, nama saya Jilma Pusparum Sembadra yang kerap disapa dengan Jilma yang akan menjadi narator pada kesempatan kali ini. Nah, saya nggak sendiri nih teman-teman. Saya bersama seorang narasumber yang sangat berpengalaman dalam bidang ini. Mari kita sambut dengan hangat Kakak Mahmuda. Assalamualaikum Kakak Mahmuda. Waalaikumsalam Kakak Jilma. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Kakak Jilma? Alhamdulillah juga sehat. Terima kasih Kakak Jilma atas waktunya mengundang saya untuk bisa ngobrol dengan Kakak Jilma. Suatu kebahagiaan, suatu kehormatan bisa duduk bersama Kakak Jilma di sini. Jadi malu. Nah, ngomong-ngomong nih, kan ini kan lagi bulan Ramadan nih Kak Mahmuda. Gimana nih persiapannya buat buka puasa nanti? Untuk hari ini ya Kakak? Iya, udah ada menu-menu yang menarik belum nih buat hari ini? Kalau saya itu tipe-tipe orang yang suka tiba-tiba mak bedunduk gitu ya Kak. Jadi tanpa ada rencana sama sekali, hari ini mau buka puasa apa gitu, bukan orang yang seperti itu. Saya itu tipe orang yang suka menyiapkan menu buka itu dadakan Kak. Jadi kegiatan sore hari sepulang kerja itu saya gunakan untuk acara ngabuburit bersama keluarga kayak gitu. Sekedar jajan pentol, sopen, kemudian jajanan itu biasa cemil-cemilan di pinggir jalan kayak gitulah. Untuk menu buka puasa itu biasanya di keluarga saya itu masaknya di malam hari Kakak. Di malam hari sekalian untuk sahur kan gitu Kak. Jadi untuk buka puasanya itu biasanya lebih ke menu-menu cemilan kayak gitu Kak. Kalau Kakak Jilma sendiri gimana keluarganya? Kalau saya sih semuanya udah disiapin sama ibu saya ya. Cuman kalau ada waktu saya pulang sekolah nanti sok-sok yang bantu gitu. Tapi juga yang handle kebanyakan ibu saya sih. Iya gitu. Mungkin Kak Jilma bisa memberikan inspirasi buat saya, buat keluarga saya untuk sore nanti untuk buka puasa itu apa ya Kak enaknya? Kak? Coba scroll TikTok Bu, itu kan banyak banget inspirasi-inspirasi menu nih. Kakak, saya tidak main TikTok Kak. Terus main apa? Rumah tangga Kak. Coba di IG Bu, main IG nggak Bu? Iya, kalau IG saya main. Nanti saya coba scroll menu-menu gitu ya Kak. Kak Jilma kalau biasanya mencari di menu di situ, shotnya itu apa katanya kalimatnya? Menu berbuka puasa. Oh, menu buka puasa gitu ya Kak. Tapi kalau berbuka puasa identiknya nih pasti pakai yang namanya SS, terus juga makanan pun kayak yang manis-manis itu enggak Kak sih? Jilma, ini bukan puasa, jangan bahas es yang nanti kita puasanya jadi batal kan gitu. Baiklah, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah dan doa bersama-sama agar kita mendapatkan manfaat yang berlimpah dalam pembahasan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Semoga kita mendapatkan petunjuknya dalam setiap kata yang kita ucapkan dan dengarkan. Amin. Mari kita mulai dengan niat yang tulus untuk mencari kebenaran dan kebijakan dalam segala hal yang kita lakukan. Kakak Mamuda, gimana nih puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Nah, awal-awal Ramadan ini nih, ada kesan, ada cerita yang menarik gitu nggak tentang awal-awal Ramadan ini? Ada sih sedikit, ada beberapa cerita yang menurut saya itu menarik ya Kak ya. Dengan era 2024 ini, khususnya itu para remaja, karena saya kan kebetulan juga bekerja di salah satu sekolah yang ada di Klaten ya, yaitu SMK Negeri 1 Jogonalan. Di situ saya mengamati anak-anak itu yang baik kelas 10 atau kelas 11 itu di awal-awal bulan Ramadan itu mereka masih banyak menghabiskan waktu itu hanya untuk sekedar apa ya gitu Kak namanya, kalau generasi sekarang itu namanya HP miring gitu loh Kak. Tahu nggak kalian HP miring itu apa? Tahu. Ya itu Gadget di setiap sudut kelas, di pojok ataupun di selasar kelas itu banyak sekali anak-anak itu yang masih disibukkan kegiatannya itu dengan HP miring kayak gitu. Kan saya jadi mikir ya Kak ya, ini kalau anak-anak kayak gini tuh ngefeknya itu baik atau enggak gitu loh Kak. Bagaimana dengan Mbak Jilma? Kakak Sama Jilma? sih Bu, saya juga kalau melihat teman-teman cuma di kelas cuma main HP tuh kayak kan bisa, kalau nggak main HP itu kenapa sih, kan bisa kita ngatamin Quran kita, kan juga bisa kita nambah hafalan kita. Nah, ngomong-ngomong soal kenakalan remaja nih Kak, kan sekarang kan lagi bulan Ramadan nih, jadi kan paling remaja itu kayak canggung nggak sih kalau mau melakukan kegiatan maksiat di bulan Ramadan gitu. Nah, cara untuk mengurangi kenakalan remaja di bulan Ramadan ini gimana? Kalau menurut saya itu ada tiga peran lembaga lah yang harus ikut berpartisipasi untuk mengurangi dari kenakalan remaja itu ya Kak ya. Yang pertama itu adalah keluarga tentunya, faktor dari keluarga. Keluarga itu bagaimana dia bisa menjadi sosok sahabat bagi anaknya. Kemudian bagaimana orang tua itu bisa menjadi sosok teman curhat, bukan hanya sosok orang tua yang hanya bisa melarang anaknya, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, tanpa memberikan maksud dari larangan itu. Jadi kalau bisa itu ya Kak ya, kan Kak Jilma kelak juga akan menjadi seorang ibu nih. Jadi ketika anaknya kok main nggak pulang-pulang, itu ketika Kak Jilma memberikan aturan, maksimal kamu main harus pulang sampai ke rumah jam 8 malam. Lah jangan berhenti di situ Kak, tapi harus ditambahi lagi alasan kenapa toh Kak Jilma itu melarang anaknya untuk jam 8 itu harus sampai rumah. Nah, karena apalagi kan kalau cewek ya Kak ya, di zaman era sekarang ini sangat-sangat menurut saya mempunyai anak perempuan itu tantangan yang luar biasa Kak. Jadi untuk meminimalisir kenakalan remaja itu peran orang tua, peran keluarga itu sangat diperlukan, sangat-sangat diperlukan. Dan yang kedua yang memiliki peran penting dalam meminimalisir kenakalan remaja yaitu menurut saya itu lingkungan sekolah ya Kak ya. Lingkungan sekolah itu seharusnya tidak hanya memberikan pendidikan yang bersifat akademis, tapi di lingkungan sekolah itu kalau bisa juga memberikan pendidikan yang dimana itu bisa mengasah keterampilan anak-anak. Jadi anak-anak itu di awal tadi kita sudah menyinggung tentang HP miring. Kalau sekolahan itu memberikan banyak ruang untuk mengekspresikan keterampilan anak-anak, pasti anak nanti juga akan kurang intensitas bermain gamenya. Nah, apabila anak-anak itu sudah mengurangi intensitasnya dalam bermain HP miring ya Kak ya, itu saya yakin, sangat yakin nanti anak-anak itu akan dapat meluangkan waktunya itu untuk hal-hal yang lebih positif, seperti itu. Yang ketiga yang harus ikut berperan penting dalam meminimalisir kenakalan remaja itu adalah masyarakat Kakak Jilma. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau bisa masyarakat itu ya baik dari Pak Lurah atau Pak RT, Pak RW itu sebisa mungkin menyiapkan lahan
ataupun area di mana anak muda itu bisa mengekspresikan kreativitasnya. Kalau di sekolah sudah ada, misalnya di sekolah suka voli, suka pingpong, badminton, ataupun suka syuting-syuting kayak gitu, maka di masyarakat itu kalau bisa harus juga menyiapkan hal-hal yang seperti itu. Jadi di sekolah dapat, setelah pulang ke rumah, anak-anak itu juga terus bisa melanjutkan aktivitasnya, kreativitasnya yang sudah dipelajari di sekolah. Seperti itu, Kak. Wah, luar biasa sekali argumen dari Kakak Mahmudah ini ya teman-teman. Kali ini kita akan mendalami lebih lanjut dan juga memahami lebih dalam tentang kegiatan kita selama Ramadan ini. Nah, sebelumnya aku ada pertanyaan pembukaan dulu nih buat teman-teman semuanya, yaitu tentang rasa malas yang sering datang tanpa kula nuwun. Di sini ada yang udah tahu kula nuwun itu apa? Belum. Nah, kula nuwun sendiri itu artinya adalah permisi ya teman-teman. Nah, boleh nggak sih selama bulan Ramadan ini kita tuh bermalas-malasan seharian, rebahan seharian, apalagi scroll TikTok seharian, itu boleh nggak sih kira-kira teman-teman? Nah, menurut Kak Mahmudah sendiri nih, boleh nggak sih selama bulan Ramadan ini kita rebahan seharian, scroll TikTok seharian, boleh apa enggak sih? Pertanyaannya bagus sekali ya, Kak ya. Kalau menurut saya sih ya, Kak, ya, namanya bulan Ramadan itu kan salah satunya kewajiban yang harus dilaksanakan itu kan adalah puasa ya, Kak ya. Yang namanya puasa, rasa lapar itu pasti muncul, Kak. Pasti muncul di situ. Ada salah satu hadis mengatakan berpuasalah maka engkau pasti akan sehat. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah, Kak, bermalas-malasan. Orang yang bermalas-malasan itu adalah ciri-ciri orang yang sakit, mohon maaf, kurang sehat seperti itu. Di situ kan dikatakan berpuasalah maka engkau akan sehat. Kalau puasa dinggo bermalas-malasan, maka tentu dia bukanlah orang yang sehat, kan gitu, Kak, logikanya. Jadi seharusnya puasa itu jangan digunakan untuk bermalas-malasan ya. Gunakan waktumu untuk melakukan hal-hal yang positif. Ibadah itu harus ditingkatkan selalu, seperti itu. Dan mereka yang bermalas-malasan itu adalah orang yang sangat merugi, Kak. Kenapa merugi? Karena di awal tadi kita sudah sedikit menyinggung ya, Kak ya, bahwa bulan Ramadan itu segala amal ibadah yang kita lakukan itu pahalanya itu dilipat gandakan, Kak. Jadi kalau kakak-kakak ini semuanya yang ada di sini, kalau puasa itu masih digunakan untuk santai-santai, rebahan, main game yang tidak perlu membuang-buang waktu yang sangat banyak, itu Anda adalah termasuk orang-orang yang sangat merugi. Seperti itu, Kak. Menarik sekali ya jawaban dari Kak Mahmudah ini teman-teman. Nah, kali ini kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Apa yang dimaksud dengan kekreatifan dalam konteks Ramadan bagi seorang pelajar Pancasila nih, Kak? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Kreativitas bagi pelajar di bulan Ramadan itu mencakup banyak hal ya, Kak. Banyak sekali, kalau saya sebutkan itu nanti waktunya tidak cukup ya, Kak. Jadi kreativitas itu mulai dari menghadapi tantangan dalam berpuasa, Kak. Kalau Kak Jilma itu merasa tantangan Kak Jilma ketika puasa itu apa? Waduh, saya sih haus sih. Haus, tentu saja haus dan dahaga ya, Kak ya. Kakak Jilma, saya mau tanya, kira-kira ini gelasnya beratnya berapa? Wah, nggak bisa dikira-kira itu. Kira-kira, Kakak? 200 gram mungkin? 200 gram. Kalau kakak-kakak yang di sini kira-kira berapa? 1 kilo, 2 kilo? Setengah kilo, Kak. Setengah kilo, oke, bagus sekali. Bayangkan gelas ini adalah puasa, karena tadi saya menyebut tantangan ya, menghadapi tantangan dalam berpuasa. Anggaplah ini yang menurut kamu, aduh puasa kok abot lah ini. Lah tergantung bagaimana kamu memegangnya, bagaimana kamu menganggap bulan Ramadan puasa itu berat atau tidaknya. Kalau gelas ini kamu pegang 1 menit, 1 detik aja, 1 detik mesti kesel, ya toh? Bang, cukup. Tapi kalau kalian megangnya 1 minggu ya, kira-kira tangan kalian akan mati rasa nggak, Kak? Yang pasti pegel. Iya, pegel dan mati rasa. Sama dengan puasa, kalau kamu itu menganggap puasa itu merupakan suatu hal yang berat, kamu genggam kenceng, wah kayak puasa ya Allah, kok puasanya 30 hari, 30 hari, lama sekali ya Allah. Lah itu sama dengan ini. Kamu nanti akan terfokus hanya mikirkan yang berat-berat. Mending ini disalahke. Oh, sekarang puasa toh. Ya udah, alhamdulillah puasa. 1 detik aja memegang gelas ini yang kita anggap puasa. Hari ini kita puasa, oke. Set. Mari kita sibukkan dengan hal-hal yang positif. Mengaji kayak gitu. Itu ya, Kak ya. Wah, menarik sekali ya. Ibaratkan dengan secangkir. Jadi kalau teman-teman semuanya pengen puasanya
lancar, ibaratin aja puasanya itu kayak secangkir gelas yang dibilangin sama Kak Mahmudah tadi nih teman-teman. Lanjut untuk pertanyaan ketiga nih ya. Bagaimana pelajar Pancasila dapat menggunakan Ramadan sebagai waktu untuk mengembangkan keterampilan mereka nih Kak? Salah satunya itu yang paling utama, karena di awal tadi tema kita itu kan mengangkat 2 ya Kak ya. Kita menyinggung 2 dari 6 profil pelajar Pancasila. Kakak Jilma hafal nggak profil pelajar Pancasila? Wah, enggak nih. Kakak-kakak semuanya ada yang hafal nggak? Tipis-tipis. Oh, tipis-tipis. Oke, kalau hanya tipis-tipis kita singgung aja nih 2. Saya hanya mau menyebut 2, yaitu profil pelajar Pancasila yang ke-5 dan ke-6. Apa tuh itu, Kak? Kalau nggak salah nih ya, bernalar kritis dan kreatif. Oke, benar sekali. Jadi tadi Kakak Jilma memberikan pertanyaan untuk mengembangkan keterampilan ya Kak ya. Jadi pelajar Pancasila itu apabila ingin mengembangkan keterampilan yang harus ditanamkan di dalam sanubarinya itu, yang pertama adalah bernalar kritis dulu, kemudian kreatif. Jika kreatif dan bernalar kritis itu sudah tertanam di dalam sanubarinya ya Kak ya, bagi seorang pelajar Pancasila ya, maka dia akan memanfaatkan waktu luangnya itu untuk menggali keterampilannya, untuk mengasah kreativitasnya yang baru. Mungkin dia akan meningkatkan literasinya, jadi dia tingkat kreativitasnya itu kan akan tinggi. Literasi yang di sini itu yang saya maksudkan adalah minat bacanya Kak. Jadi kalau anak pelajar Pancasila itu minat bacanya itu sudah tinggi, mau nggak mau tingkat kecerdasannya, tingkat kekritisannya itu akan naik lagi, sehingga bisa memunculkan kreativitas baru. Nah, dengan literasi yang dimaksudkan membaca tadi, anak-anak itu kan pasti akan tingkat kepoannya itu kan akan tinggi kan Kak. Jadi pasti dia akan kesana kemari memunculkan hal-hal yang baru, kreativitas yang baru itu pasti akan muncul dalam dirinya. Itu Kak. Nah, langsung lanjut ke pertanyaan keempat nih teman-teman. Bagaimana pelajar Pancasila bisa meningkatkan karakternya di bulan Ramadan ini nih? Menarik sekali ya Kak Jilma pertanyaannya. Jadi pelajar Pancasila itu selama bulan Ramadan ini dalam meningkatkan karakternya dalam meningkatkan karakternya itu bisa menggunakan waktu-waktu di sekolah itu, kalau pagi itu bisa untuk sholat duha ya Kak ya, karena khususnya di SMK Jogonalan ini kan setiap pagi sudah ada literasi, dan itu literasi religinya itu kan dijadwalkan sendiri ya Kak ya selama bulan Ramadan ini. Jadi setelah literasi itu bisa digunakan untuk sholat duha terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan kegiatan belajar mengajar. Terus juga bisa digunakan tadarus bersama di waktu istirahat kayak gitu, jadi saling bergantian kayak gitu kan juga nggak capek gitu loh Kak. Kemudian yang hafid, kalau ada yang hafid itu bisa murojaah kepada guru agamanya atau kepada sesama temannya yang bacaannya itu memang sudah benar fasih dan lancar kayak gitu Kak. Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar Pancasila dalam meningkatkan karakternya ya di bulan Ramadan ini. Nah, dari tadi kan aku udah ngasih pertanyaan banyak banget nih sama Kak Mahmudah. Nah, teman-teman di sini ada yang mau tanya nggak nih? Ada. Silakan kepada Kak Diah mau tanya. Iya. Pertanyaannya silakan dibacakan. Apa manfaat jangka panjang dari peningkatan karakter profil pelajar Pancasila selama bulan Ramadan bagi pelajar Pancasila? Oke, saya ulangi pertanyaannya ya Kak Mahmudah. Apa manfaat jangka panjang dari peningkatan karakter profil pelajar Pancasila selama bulan Ramadan bagi seorang pelajar Pancasila? Oke, terima kasih pertanyaannya, menarik sekali. Dari kakak siapa tadi? Kak Diah. Oh iya, Kakak Diah. Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya ya Kak ya. Ini Kak Diah juga siswa sini ya? Iya. Kalau yang ini kakak-kakak yang di sini ini organisasi atau dari komunitas luar mana gitu? Kebetulan ini organisasi yang ada di SMK Negeri 1 Jogonalan, yaitu Rohisbu. Atau kerap disapanya dengan Rizkaniko. Rizkaniko. Ini cewek semua ya Kak ya? Oh, ada cowoknya juga. Ada cowoknya. Oh iya. Luar biasa ya. Iya. Ternyata anak-anak di sini itu juga memiliki ketertarikan terhadap organisasi. Setidaknya anak-anak ini generasi-generasi ini yang sudah insya Allah ini aman dari
kenakalan remaja Kak, karena dia sudah menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Diah tadi ya Kak ya, yaitu manfaat jangka panjang ya. Manfaat jangka panjang dari peningkatan kreativitas pelajar Pancasila di bulan Ramadan ini diantaranya pelajar Pancasila nanti akan menjadi sosok pribadi yang lebih inovatif, yang pertama. Yang kedua, mereka akan menjadi sosok yang mandiri, kayak gitu. Yang ketiga itu mereka akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, baik terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan dia lakukan di masa depan, gitu Kak. Oh ya Kakak Jilma, boleh nggak nih ini saya bertanya-tanya sedikit ya kepada Kakak Jilma. Tentu boleh. Dari tadi kan Kak Jilma yang bertanya gitu ya. Ngomong-ngomong soal masa depan ya Kak ya. Kak Jilma itu memiliki bayangan apa sih? Tapi sebelumnya ya Kak ya, ini Kak Jilma kelas berapa ya sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Jurusannya apa ya Kak? Pemasaran. Oh, jurusan pemasaran. Di masa depan Kak Jilma itu gambarannya ingin menjadi apa atau ingin bagaimana setelah di sini? Kalau kelas 11 itu berarti tahun ajaran baru nanti sudah kelas 12 ya Kak ya? PKL. Sudah PKL ya? Iya. Dan ini sudah kurikulum merdeka ya di sekolah ini, kurikulum sudah. merdeka itu PKL-nya kayaknya 6 bulan ya Kak ya? Itu Iya. 6 bulan PKL. Nah setelah PKL itu kira-kira Kak Jilma nanti mau apa? Nah, sekarang kan dari lulusan SMK aja udah banyak peluang untuk kerja nih. Tapi aku sendiri sih lebih prefer untuk ke kuliah dulu sih. Jadi insya Allah kalau keterima ya mau kuliah di UGM. Amin ya Allah. Amin. Semoga diijabahi ya Kak ya. Amin. Terus kalau Kakak Jilma selama di sekolah ini ya, saya mau bertanya, ini mungkin lebih pribadi ya Kak ya, nggak apa-apa ya Kak ya? apa-apa. Nah, Kakak di sini itu lebih senang dengan pelajaran apa sih Kak? Atau ada nggak guru favorit Kakak di sini? Oh, ada dong. Masa nggak ada sih? Kan guru kan banyak di sini dan juga gurunya tuh sebenarnya tuh semua asik, semua favorit. Iya, Tapi emang ada salah satu guru yang emang favorit banget nih buat saya. Siapa namanya Kak? Kalau boleh tahu. Namanya rahasia dong. Kak Jilma suka gitu ya. Tapi kalau untuk pelajaran Kak gimana? Kakak lebih suka pelajaran apa? Saya lebih suka pelajaran agama sih, karena kan lebih suka agama. belajar sambil nyari pahala gitu kan. Belajar bonusnya dapat pahala kan enak ya. Kalau belajar bonusnya dapat dosa kan ya nggak ada sih pelajarannya. Apa ya? Kak Jilma, kalau tadi Kak Jilma itu kan bilang di masa depan itu memiliki cita-cita ya Kak, ingin kuliah di UGM ya Kak ya? Iya. Nah, semoga nanti diijabahi ya Kak ya. Amin. Nah, kalau untuk bekerja, Kak Jilma itu inginnya seperti apa sih pekerjaannya itu? Apakah punya cita-cita, oh saya harus bekerja yang sesuai dengan jurusanku nih, atau yang bagaimana Kak? Kalau saya sih kerja apa aja yang penting halal. Tapi kan kalau boleh milih, Iya. sebenarnya dulu tuh saya tertarik untuk masuk ke bank. Tapi waktu SMP saya nggak suka matematika. Iya. Saya sangat benci pelajaran itu. Iya. Tapi sekarang mulai ada ketertarikan lagi dengan pelajaran itu, nggak tahu entah datang dari kutub mana. Jadi agak tertarik mungkin kalau bisa ya besok ke bank. Tapi kalau nggak bisa ya seadanya, yang penting dapat uang. Iya, yang penting halal. Dan yang penting halal ya Kak Iya, ya. utama itu yang halal. Iya Kak, benar sekali Kak. Atau mau langsung menikah atau bagaimana? Belum ada gambaran Kak? Wah, belum sekali. Tapi Iya. kalau memang jodohnya sudah ada, ready all in gas, Bu. Oh iya. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman dan pemirsa semuanya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan kita hari ini adalah kita tidak boleh bermalas-malasan di bulan suci Ramadan. Nah, kita harus lebih memperbanyak kegiatan positif-positif. Contohnya nih seperti tadarus Al-Quran, one day one juice, dan juga sholat duha. Dan terima kasih juga kepada Kakak Mahmudah yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu untuk kita semua. Terima kasih kembali Kakak Jilma. Dan untuk teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah, selamat berbuka puasa. Ada anak berjalan di jembatan? Cakep. Ibu dan anaknya pergi jalan-jalan? Cakep. Mari sucikan diri di bulan Ramadan? Perbaiki diri dengan banyak amalan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.